Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Teman-temanku, siswa kelas 3, siswi kelas 3, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di materi pelajaran bahasa Arab. Buku yang kita pakai masih buku Durusul Lughah, Durusul Lughatil Arabiyyah ala Thariqatil Haditsah ya. Belajar bahasa Arab dengan cara modern. Nah, ini buku biasanya dipakai di pondok-pondok pesantren. Kita di tahun ini di kelas 3 kita sudah belajar dari Ad-Darsul Awal bab 1 sampai Ad-Darsul Ashir sampai bab 10, yang mana di semester pertama dari Ad-Darsul Awal sampai Ad-Darsul Khamis ya, dari pelajaran pertama sampai pelajaran kelima. Sedangkan di semester 2 Ad-Darsus Sadis sampai Ad-Darsul Ashir ya, dari pelajaran 6 sampai pelajaran 10, yang mana pelajaran 10 kita sudah pelajari di minggu lalu, yaitu tentang bentuk mufrad dan bentuk jamaknya dan musannanya. Nah, untuk pelajaran bahasa Arab sebenarnya sudah habis materinya sampai Ad-Darsul Ashir di kelas 3. Hanya kita akan mereview kembali sedikit-sedikit tentang bab-bab yang sudah kita pelajari. Oke, sebelum itu kita mulai dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang silahkan dibuka halaman Ad-Darsus Sadis di halaman 19. Ad-Darsus Sadis halaman 19 ya, angkanya 19. Cara membaca halaman sama seperti cara kita membaca angka di bahasa Indonesia. Angka pertama dan angka kedua. Angka pertama 1, angka kedua 9, berarti 19 gitu. Ad-Darsus Sadis yang kita bahas adalah kata kepemilikan ana, anta, anta, anti, huwa, hiya. Nah, sudah sampai hiya. Sebenarnya kita bisa lagi nahnu. Kita artinya nahnu itu. Nah, ini adalah subjek ya. Anak saya, anta kamu untuk laki-laki, anti kamu untuk perempuan, huwa dia untuk laki-laki, hiya dia untuk perempuan, sedangkan nahnu adalah artinya kita. Ya, kita bisa 2 orang atau lebih. Nah, di bab ini di Ad-Darsus Sadis kita mempelajari tentang kata kepemilikannya. Ana tilmizun, saya seorang murid. Li kitabun, saya mempunyai. Nah, berarti kata ana menjadi li. Ya, masih ingat ya? Anta menjadi laka. Anti menjadi laki. Huwa menjadi lahu. Hiya menjadi laha. Nahnu menjadi lana. Nah, ini adalah kata kepemilikan. Li kitabun. Ganti ke kata kepemilikan anta. Laka kitabun. Ganti lagi ke anti. Laki kitabun. Ganti lagi ke lahu. Lahu kitabun. Ganti lagi ke hiya. Laha kitabun. Itu cara menggantinya. Dia mempunyai buku. Kamu mempunyai buku. Ganti ke nahnu atau ke kita. Lana kitabun. Misalnya seperti itu. Atau ininya yang di akhir. Al kitabu. Zalikal kitabu. Buku itu. Li. Punya saya. Ingat, kalau di awal menjadi saya mempunyai. Kalau di akhir menjadi punya saya. Al-kitabu li. Buku itu punya saya. Li kitabun, saya mempunyai sebuah buku.
Al-qalamu al-mi'lamatu li. Spidol punya saya. Li mi'lamatun. Saya mempunyai sebuah spidol. Nah, bedanya gitu ya. Kalau li di awalnya menjadi saya mempunyai, kalau di akhir punya saya. Di ad-darsus sadis itu yang dibahas. Selanjutnya kita lanjut ke ad-darsus sabi'. Masih itu juga yang dibahas. Cuman ini kalau kita bahasa Indonesia kan menjadi buku saya. Buku saya berwarna biru. Buku saya ada di atas meja. Buku saya, pulpen saya, kursi saya, meja saya, gitu. Contoh, kolami. Contohnya adalah kolami, kolamuka, kolamuki, kolamuhu, kolamuha, kolamuna. Nah, ini adalah contoh dari yang kita pelajari di bab 7 ad-darsus sabi' di halaman 24. Kolami, pulpen saya. Kolamuka, pulpen kamu. Kolamuki, pulpen kamu untuk perempuan. Kolamuhu, pulpen dia. Kolamuha, pulpen dia atau pulpen kepunyaan dia, gitu ya. Kolamuna, pulpen kepunyaan kita. Kolami, pulpen kepunyaan saya. Seperti itu. Beda kan? Kalau ini saya mempunyai atau punya saya. Atau kalau ini nama bendanya kepunyaan saya, kepunyaan kamu. Buku kepunyaan saya. Kita, bi. Kalau kita lihat cara merubahnya hanya kita ambil. Ini kan perubahan pertama ya. Kata kepemilikan pertama. Nah, kalau ini di kata kepemilikan kedua, kita ambil dari kata pemilikan pertamanya huruf akhirnya saja. Tuh. Ya enggak? Kita ngambil huruf akhirnya aja. Ini H, kalau H 2 huruf akhir. Na juga 2 huruf akhir. Kolami dari li kolamun. Kolami fi jaibi. Saya mempunyai sebuah pulpen. Pulpen kepunyaan saya fi jaibi, di dalam kantong saya. Laka kolamun, kamu mempunyai sebuah pulpen. Kolamuka, pulpen kepunyaan kamu ada di kantung kamu. Fi jaibika, seperti itu. Laka kursiyun, kamu mempunyai sebuah kursi. Kursiyuka fil fasli. Nah, ini adalah yang kita bahas di bab 7. Ringkasannya seperti itu. Yang kita bahas adalah kata kepemilikan. Bab ad-darsus sadis dan ad-darsus sabi' itu membahas kata kepemilikan. Sekarang kita masuk ke ad-darsus samin. Nah, ad-darsus samin apa yang kita bahas? Ad-darsus samin yang kita bahas adalah al-adad. Al-adad itu artinya al-adad. Al-adad itu artinya jumlah atau angka, ya, atau namroh, sama aja. Apa yang kita bahas? Angka. Seperti kita bahas kemarin, 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, perlu diketahui angka 0 dalam bahasa Arab adalah titik. Ya, begitu. Ini 10. Gitu. 11 gimana? Ya 11 sama, 1 dan 1, 11. 1 dan 2, 12. 1 dan 3, 13. Gitu. 1 dan 4, 14. Sama kayak di bahasa Indonesia.
dan seterusnya 21, 22, 23 dan seterusnya sama. Nah, yang membedakan apa? Penggunaannya untuk muzakkar dan muannas. Masih ingat kan? Ya. Untuk muzakkar dia wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Sedangkan untuk muannas wahidatun, isnatani, salasun, arba'un, khamsun dan seterusnya. Ya. Ini yang dibahas di ad-darsus samin dan ad-darsus tasi. Ad-darsus tasi, ya. Ad-darsus samin itu membahas untuk muzakkarnya, sedangkan ad-darsus tasi itu membahas untuk muannasnya. Seperti itu. Kapan angkanya dipakai muzakkar? Ketika dia sebelumnya ada kosakata muzakkar. Contoh, kitabun wahidun, kitabanisnani, salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin dan seterusnya. Sedangkan untuk muannas, contoh sabburatun, sabburatun wahidatun, sabburatanisnatani, salasu, jangan lupa kebalik ya, salasu sabburatin, arba'u sabburatin, khamsu sabburatin dan seterusnya. Itu yang kita bahas di ad-darsus samin pelajaran 8 di halaman 27, itu untuk muzakkarnya, dan ada di halaman 32 untuk muannasnya. Itu yang kita bahas. Sedangkan ad-darsul ashir ini adalah kosakata-kosakata beserta bentuk jamaknya. Nah, beserta bentuk jamaknya. Kalian sebenarnya harus menghafal sih ya. Kalau ini sebenarnya harus menghafal, dan ini ada tata cara perubahan dari mufrad ke jamaknya, tapi kita nggak bahas itu karena itu terlalu tinggi. Kayak faslun, fusulun, sohnun, suhunun itu kan satu bentuk, jamaknya itu satu bentuk, fusulun, suhunun, juyubun gitu. Kayak talibun, tulabun, amilun, umalun, khadimun, khuddamun. Nah, itu bentuk yang lain lagi, nanti itu kalian bahas ketika di jenjang yang lebih tinggi. Seperti ya. Untuk sekarang kalian hanya boleh menghafal, boleh memahami, boleh. Dan juga di bab ini kemarin ana bahas tentang cara merubah dari mufrad ke musanna ya. Kayak kitabun, bunnya ganti jadi ba, terus kasih alif, terus ada nun sukun, kitabani. Itu cara merubahnya menjadi musanna ya. Yang masih lupa-lupa silahkan dilihat video-video yang sebelumnya. Nanti anak kasih link-link videonya, link-link yang sudah di YouTube. Kenapa anak upload di YouTube? Salah satunya supaya kalian bisa memutar ulang, ya, supaya kalian kalau di WhatsApp langsung kan nanti kalau udah di delete ya udah kalian nggak bisa nyimak lagi ya gitu. Kalau di YouTube kan tinggal kasih linknya, kalian bisa menyimak lagi. Dan kalau ada pertanyaan tentang bab-bab ini, silahkan kalian japri ke ana langsung, tidak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan japri ke ana langsung, nanti ana jawab. Untuk pembahasan hari ini kita review ini aja, udah nggak ada tugas yang harus dikumpulkan. Kita hanya mengulang singkat ya, pengulangan singkat tentang dari bab ad-darsus sadis sampai ad-darsul ashir. Ini saja, mudah-mudahan kalian bisa memahami sedikit demi sedikit tentang dasar-dasar belajar bahasa Arab. Ini adalah dasar ya.
Ini adalah dasar, sangat dasar tentang angka, tentang muzakkar dan muannas. Itu dasar pelajaran bahasa Arab. Kalian harus bisa. Apalagi tentang muannas dan muzakkar, Mister tekankan itu harus paham benar-benar. Yang masih belum paham, buka lagi ad-darsul awal dan ad-darsus tsani dan ad-darsus tsalis. Nah, di situ darsul awal itu muzakkar, darsus tsani itu muannas, ad-darsus tsalis itu gabungan dari bab ad-darsul awal dan ad-darsus tsani. Itu dasar banget. Harus paham luar kepala. Ya, triknya sih simple ya. Muzakkar itu nggak ada tunnya, muannas itu ada tunnya. Itu simpelnya. Ya, nanti kalian bisa ulangi kosakata-kosakata yang ada di bab 1, bab 2. Itu aja. Tetap semangat meskipun belajarnya masih online ya. Seperti yang Mister bilang tadi, kalau ada yang tidak paham jangan ragu-ragu untuk ngejapri. Ya mungkin responnya rada lambat, tapi insya Allah dijawab. Oke, kita tutup bersama-sama dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.